dalam survei Ya, itu untuk popularitas selalu menjadi indikator utama melihat orang ini mampu diterima tidak oleh masyarakat untuk menjadi salah satu kandidat. ya, Tetapi kan dia hanya satu indikator. Nah, kalau saya melihat perjalanan Abang selama di DPR ini, sepertinya popularitas Abang untuk anggota dewan yang paling dikenal adalah Abang. ya, Karena memang Anda di media itu sangat friendly dan Anda berani berhadapan dengan media, menyampaikan aspirasi. Bahkan beberapa kasus-kasus pun Anda berani tampil. Saya contohkanlah berbicara tentang aduan P3K kemarin. Ya. Itu kan masyarakat mencari Anda ya, dan Anda menerima. Dan saya hari ini secara pribadi sebagai anak Kerinci mengucapkan terima kasih karena Anda peduli terhadap itu. Nah, artinya ini Anda sudah berbicara program ke depan. Ada satu juga program Anda yang harus saya pertegas dan tanyakan. Kemarin saya ngelihat yang berdiri di atas perahu itu adalah PJ Bupati. ya, Tetapi saya sangat kenal karena juga saya pernah jadi TA dan itu TA Anda ya, di Komisi 4. ya. Dan ada program itu bahwasanya yang menganggarkan itu adalah DPR. Lalu kenapa yang mengesahkan itu bukan DPR? Ya, karena begini, kita adalah ada 3 fungsi di DPR. Adalah pertama fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi budgeting, penganggaran, yang ketiga adalah pengawasan. Kalau penganggaran kita lakukan 2 tahun. 2022 tidak berjalan, 2023 kita dorong dan kita desak dan harus dilaksanakan. Nah, persoalan ini adalah program yang kita dorong pemerintah. Sebenarnya ini adalah peran pemerintah. Tapi kembali lagi kepada pemerintahnya, stakeholder yang ada sekarang. Kalau dia tidak mengundang kita dari Dapil Kerinci, kenapa kita mesti harus hadir? Yang penting kita sudah berbuat. Penilaian ada masyarakat. Tapi saya menilai itu ketika ada gubernur, ketika ada PJ, ketika ada Monadi di sana, mereka memberi clue bahwa kapal ini akan berlayar. Apakah sesudah saya yakin itu sepertinya? Ya, itu bisa sah-sah saja ketika mereka mencentil persoalan itu atau mengadopsi itu untuk menjadi asumsi politik, ya, asumsi banyak orang. Itu tergantung kembali lagi kepada masyarakat. Yang penting, Bung Dori, saya sudah banyak berbuat untuk Kerinci. Ya. Itu dulu. Selama di DPR saya bersuara bahwa anggaran ke Kerinci hanya untuk rakyat Kerinci. Nah, persoalan casing, persoalan yang lain, yaitu kembali lagi lah kepada pemerintah hari ini. Kok seserius itu Anda ingin menjadi bupati? Ya, artinya Atau yang lain hanya syahwat begini, politik? ketika kita berbicara DPR ini ada keterbatasan karena kunci untuk maju dan mundurnya suatu daerah itu adalah eksekutor. Siapa eksekutor? Itu kepala daerah. Hari ini saya sudah coba jadi wakil rakyat. Apapun program yang kita bawa ini semuanya ada. Eksekutor tidak mengeksekusi dengan baik, sampai di daerah juga tidak bagus. Apakah Anda bisa jadi eksekutor nanti? Insya Allah, karena itu sudah. Atau jangan-jangan hanya janji politik juga seperti yang sudah-sudah? Ya, artinya Bung Dori, itu kita sudah memahami ada trias politika. Pertama yudikatif. Saya juga ada berasal dari lembaga yudikatif sebagai penegak hukum. Yang kedua ada legislatif. Hari ini saya sudah di legislatif. Yang belum pernah kan eksekutif. Ya. Bagaimana mengeksekusi semua pembangunan maju dan mundur itu ada di eksekutif. Ini ketika orang memiliki pengetahuan dan ini mereka tahu apa itu trias politika, dan tidak semua calon ini tahu. Iya, tidak semua mereka paham. Dan itu di dalam ilmu politik itu wajib diajarkan kepada mahasiswa. Nah, artinya eksekutif itu adalah jabatan tertinggi yang bisa membawa maju atau tidaknya suatu daerah. Ya. Apalagi kalau kita ngelihat, Bang, Kerinci itu kalau di dalam undang-undang pertanahan kita nih 41,8%. Konflik ini akan terjadi ke depannya ketika jumlah penduduk bertambah dan lahan menyempit.
Ya. Dan abang sudah lihat hari ini bencana sudah terjadi. Ya. Pertanyaan saya, apakah kelak ada solusi dari bencana ini? Solusi dari bencana ini adalah pertama menata kembali ya RT RW, rencana tata ruang wilayah, mana yang menjadi perkebunan, mana yang menjadi pertambangan ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem untuk hilirisasi daripada Sungai Batang Marawa, dan itu butuh mega proyek yang sangat besar. Kita mencontoh di Solok Selatan, mereka hampir 30-50 miliar per tahun itu ada untuk hulu Sungai Suliti itu. Nah, kita demikian juga di Kerinci. Kuncinya adalah kita sudah harus koordinasi dengan wakil rakyat kita DPR RI. Tapi di sini kan ada persoalan baru. Karena wilayah administrasi ini kan ada dua kita, kota dan kabupaten. Ya. Apakah bisa diselesaikan dua wilayah ini? Itu tergantung kepada dua kepala daerah. Fasilitatornya adalah Pak Gubernur sebagai kepala otonomi daerah sesuai dengan undang-undang. Itu faktanya kemarin itu tidak selesai. Nah, makanya kembali kepada individu, kembali kepada karakter individu pemimpin itu sendiri. Jangan ada terjadi ego kedua daerah, bahwa kita ini adalah satu rumpun. Iya. Kita juga Dari hasil penelitian terakhir yang saya mendapatkan DID dan perencanaan terkait dengan air bersih, 10 tahun ke depan, 10-20 tahun ke depan, Sungai Penuh itu ketika banjir habis, semua digenangi. Ketika kering, mereka kekeringan. Satu-satunya sumber air bersih yang mereka dapat adalah dari kabupaten. Kuncinya adalah Gunung Tujuh. Air Gunung Tujuh itu akan ditarik ke bawah sampai ke Sungai Penuh. Ini adalah regional, dan ini adalah proyek Spamsimas dari pusat, dari Kementerian PUPR. Mampukah dua kepala daerah ini melobi? Nah, tentu itu adalah negosiasi, persoalan harga, persoalan ini penghasil, ini pembeli. Demikian juga dengan TPA regional. TPA regional saya sudah, silakan berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Jambi. Saya yang ngotot 2,7 miliar untuk AMDAL. Jadi saya mau minta maaf ya Bang, saya harus sampaikan ke masyarakat Kerinci. Hari ini Danau Kerinci itu jadi TPA terbesar di dunia, tempat pembuangan sampah. Itu tidak bisa Itu kita salah tutup satu mata. penyebab daripada TPA regional tidak ada. Mau satu-satunya ya, karena ini kembali lagi kepada edukasi kepada masyarakat, pendidikan, penjelasan kepada masyarakat, sosialisasi bahwa Ya, jangan kenapa lagi buang sampai sampah saat ke sungai. ini nggak mampu kepala daerah untuk mengeksekusi? Ini butuh anggaran, ini butuh proses. Mulai dari tingkat SD, SMA, SMP, SMA ini harus kita ajarkan bahwa budaya-budaya lokal, budaya ramah lingkungan dan lain sebagainya. Dan ini harus sejalan, Bung Dori. Nggak mungkin begitu. Oh, jangan kau buang sampah. Begini, nggak bisa. Dari awal kita harus Ya, punya. tapi minimal kita kan berani mengeksekusi TPA, tempat pembuangan sampah akhirnya. Ya, kita harus buat ini dulu, wadahnya dulu. Wadahnya dulu Ya. ya. Kenapa Pak sampah begitu kita pulang kampung nanya kenapa buang sampah di sini? Kami buang ke tempat tong sampah. Dinas LH mohon maaf ngambilnya sekali 2 minggu Pak. Akhirnya ini busuk. Daripada ini busuk mending ke sungai. Nah, ini penjawaban masalah. Nggak malu apa kita? Kita ini daerah wisata loh Pak. Makanya Buat tempat penampungan sampah itu di pinggir jalan, ngadap ke danau. Ini kebijakan dari mana coba? Di pinggir-pinggir jalan tuh lihat sampah berserakan. inilah perlu kembali penataan kembali Kerinci ke depan. Ini benar-benar yang memimpin harus orang yang punya karakter. Itu kata kunci. Berkarakter tegas Tegas. ya, dalam mengambil keputusan jelas ya, jangan mencela-mencela. Yang ketiga adalah tentu kepala daerah yang loyal, yang royal untuk bagaimana membawa pembangunan APBD provinsi ke Kabupaten Kerinci. Anda berani tidak populer ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang populis, artinya kebijakan. Kenapa tidak? Demi untuk kepentingan rakyat. Salah satunya adalah saya pernah mengusulkan renang pemetik ini harus kita buka. Kuncinya adalah persetujuan KLHK, kementerian memberikan izin untuk membuka jalan. Alasannya apa? Jalur evakuasi. Begitu letusan Gunung Merapi, Kerinci, kita mau lari kemana? Itu nggak dipikirkan ya? Belum terpikirkan sampai sekarang.
Yang ada sekarang hanya seremonial. Mereka dari BPBD masuk ke Kayuaro, terjadi letusan gunung berapi, begini-begini, tentara TNI berbuat begini, Polri berbuat begini, kepala daerah berbuat begini. Itu kan simulasi. Tapi ketika terjadi itu benaran, jalan nasional itu tidak cukup untuk mengevakuasi semua masyarakat Kayuaro 3 kecamatan. Itu ada di angka lebih kurang 50.000 masyarakat. Terbatasnya kita. Sangat terbatas. Satu-satunya evakuasi adalah renah pemetik tanah tumbuh. Ada dua kepentingan kita di sini. Pertama jalur evakuasi, yang kedua pariwisata. Oke. Ada juga selentingan di daerah kita nih, Bang. Memang benar yang selalu menjadi nomor 1 itu adalah dari mudik. Ini karena kita bicara politik daerah ya. Iya. Di hilir itu belum nomor 1. Dan selama ini kalau saya boleh mengevaluasi, dan wajib juga saya evaluasi sebagai seorang akademisi, pembangunan itu kurang gitu. Apakah kelak ketika Anda menjadi, Anda akan juga seperti yang sudah-sudah? Jelas, ini pemerataan. Kenapa harus dimudik hari ini? Karena ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten dia belum selesai di angka 100%, baru ada di 60%. Kantor bupati belum siap. Semua perkantoran banyak yang belum ada. Dan ini harus kita selesaikan dulu dalam 1-2 tahun. Barulah tahun ketiga kita berbicara persoalan persiapan pemekaran ke depan. Jangan dijadikan pemekaran ini menjadi isu setiap pilkada. Itu pembohongan publik. Nah, ini Sampai saya hari mau ini. pertegasin. Sampai hari ini kan belum ada kita. Kenapa? Iya, kenapa orang suka betul jual Belum pemekaran ada. tuh? Karena dianggap hilir ini suka demikian, senang demikian. Faktanya, Fakta apakah tidak kita bisa pemekaran? Karena moratorium belum dicabut sampai hari ini. Jangan kau bodohi masyarakat begitu kira-kira. Iya. Nah, saya setuju Masyarakat ada pemimpin yang mau jujur kayak masyarakat yang gini. cerdas, itu dia akan berpikir moratorium itu apa. Saya setuju. Belum ada izin dari pusat mencabut moratorium atau penghematan pemekaran ini. Begitu itu sudah dicabut, mudah-mudahan dengan presiden baru besok, barulah kita persiapan. Persiapan bagaimana? Daerah hilir, kumpulkan semua tokoh masyarakat, tokoh adat, maunya pemekaran ke depan, kita mau di mana? Ibu kotanya, katakanlah Tanco. Lahan di Tanco ini harus kita bebaskan. Di sana ada Tapak dulu berarti. mengapa? Kita harus siapkan embrio. Kalau ibarat Embrio. manusia, ini kita harus siapkan embrionya dulu. Di situ ada pondasinya, di situ ada kantor camat 5 hektar, bakal menjadi kantor bupati ke depan. Polseknya ada 5 hektar, ini bakal menjadi Polres ke depan. Dan Ramilnya ada 5 hektar lagi, ini bakal menjadi Dandim Kodim ke depan. Kan begitu? Tapi ketika Anda menjelaskan ini, apakah Anda nggak takut nanti pemilih Karena dari hilir begini, nggak Bung milih Dori, Anda? saya lahir dari rahim pemekaran Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Padli sebagai polisi sudah berada di sana sebagai pengamanan. Saya tahu dan saya paham. Oke. Solok Selatan, megahnya kantor Polres hari ini, mohon maaf, termasuk saya yang membebaskan lahan dengan melobi semua tokoh-tokoh masyarakat di Sangir itu, Ladang-Ladang. Bisa buktikan, bisa ditanya. Dan bermanfaat. Ya? Bermanfaat sampai hari ini. Kok daerah saya tidak bisa saya bangun? Itu tugas Anda. Membebaskan Tugas lahan Anda besok memastikan itu bisa. Insya Allah ketika kita dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kerinci ke depan. Karena ini butuh proses ya, untuk persiapan-persiapan yang sangat matang, termasuk pertumbuhan penduduk. Jangan kita mau mekar. Hari dulu bisa, dulu kenapa bisa? Karena adanya KTP ganda dan lain sebagainya. Sekarang sistem online, Ya. nggak bisa. Makanya jumlah kita masih 2.000, di bawah 3.000 mata pilih. Kerinci sudah penuh, tetap 6 kursi. Kecuali sudah di atas 300.000 kita bisa nambah 1 kursi lagi. Kita masih 265 Masih. 6 kursi. Kita sangat kecil di Provinsi Jambi. Iya. Tapi jangan salah-salah, sumber daya manusia kita lebih daripada, mohon maaf, kabupaten dan kota lain di Provinsi Jambi. Kecuali kota Jambi, ini kumpulannya para profesor, para dokter, Bung Dori dan lain sebagainya. Kalau di kabupaten yang lain kita sudah sumber daya. Jangan manusia, sumber daya manusia yang unggul kita mau diadu domba begitu. Saya berpikir gini. Dan saya mencintai Kerinci. Saya tidak ada persoalan politik, identik persoalan hilir, tengah dan mudik. Siapa kau yang mampu untuk ininya memimpin juga harus dipertegas. Karena kemarin itu kan kita berhadapan head to head, ada Kerinci hilir bersatu. Ya harus bermusuhan secara
mudik dan hilir. Sesuatu yang sudah kita lupakan bahwasanya Kerinci itu adalah keseluruhan. Dulu kita kenal Kerinci Sakti. Ya. Mereka sekarang kan hilang bahasa ini, Bang. Seakan-akan dikarenakan tensi politik itu mengakibatkan pembelahan. Apalagi isu pilkada ini menjual selalu isu pemekaran. Iya, betul kata Bang. Masyarakat harus cerdas. Jangan mau Jangan dengan mau adanya isu. Tapi kalau berbicara kembali lagi persoalan mudik, ya. Mau nggak Kerinci di Mekah? Kenapa nggak mau? Tapi sudah memenuhi persyaratan apa belum? Ya. Harus kepala daerah ke depan mempersiapkan ini. Kemudian ada lagi, kalau tidak salah Bung Dori, ini ada aturan baru. Ketika pemekaran ini terjadi 3 tahun berturut-turut, 30% dan 40% itu harus ke daerah pemekaran dari APBD. Bung Dori bisa bayangkan, dari 1,2 triliun dikurangi lagi dengan belanja langsung, kemudian pegawai dan lain sebagainya, itu ada fisik, itu ada di angka 400. Berapa mau kita kasih untuk pemekaran? Berat. Biaya besar ya. Kalau bahasa Padang, seko capek seko tabang. Yang ini nggak terurus, yang itu terbakar. Yang itu lepeh dulu. Itu ya. Oke, rokok lalu.